Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alaihi barik wa ala alihi wa alaihi sahbihi. Bang, bagaimana caranya bisa merasakan kebahagiaan di saat dalam suatu kondisi yang kita merasa bahwa seharusnya kita bisa bahagia, tapi karena sikap buruk dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita merasa tidak nyaman dan akhirnya kita kebingungan bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahagia itu kan letaknya di perasaan, ya. Jadi sebetulnya perasaan kita lah yang tidak bisa merasakan bahagia. Baik. Perasaan ini tergantung dari bagaimana sudut pandang kita, gitu, Kang Hakim. Jadi ketika kita memang melihat kekeringan adalah bagian dari problematika kehidupan dan kita tidak bisa menyelesaikan itu, maka kondisi kekeringan menjadi masalah buat kita dan kita nggak bahagia. Kenapa? Karena akan ada derita-derita tuh, kurang air minum, kurang air bersih dan lain sebagainya. Tapi ketika dia melihat itu sebagai peluang, nah masalahnya menjadi peluang. Lalu dia naik ke atas bukit, dia temukan sumber air, lalu dihubungkan pakai bambu yang dirojok, ada bambu tuh yang dirojok, dibolongin tengah-tengahnya, sampai turun, nggak perlu pakai selang, barangkali selang itu biayanya mahal, dia tebang bambu di hutan, dia sambung-sambung, dan akhirnya sampai ke tanah, ke desa dia yang kering. Begitu sampai di situ, kan itu menjadi ladang bisnis dia. Artinya kesempatan di mana sesuatu yang mungkin orang melihatnya sebagai masalah, buat dia bisa menjadi peluang. Berarti ketidakmampuan kita merubah perasaan dan cara pandang melahirkan kita bertindak dalam derita. Gitu. Abis lingkungannya gini sih bang, saya betulnya sih nggak cocok bang, begitu. Jadi dia merasa nggak nyaman dalam lingkungannya. Nah kalau tidak nyaman mengakibatkan kemudian ketidakharmonisan hubungan gitu. Misalnya nih ada syariah yang dilanggar gitu misalnya ya. Maka kata Allah fatuhajiruna fiha, kamu bisa hijrah, bisa pindah. Gak usah di situ terus gitu. Kalau mau ngontrak ya ngontrak. Mahal bang, ya kos gitu. Gitu kan. Di situ akan lebih terjaga. Barangkali misalnya dalam satu ruangan, satu rumah dengan mertua, dengan segala macam kakak ipar, tidak terjaga aurat misalnya ya. Maka dia harus menjaga martabatnya. Lalu dia pindah misalnya. Meskipun dalam kesederhanaan, tapi dia menemukan ada sudut pandang yang berbeda. Gitu. Jadi coba ketika kita merasa tidak menemukan bahagia, berarti ada cara pandang yang salah gitu. Misalnya orang tua, mertua yang ngambek. Mertua tuh ibumu gitu. Mertua tuh ayahmu. Jangan pandang dia orang lain. Sebawel-bawelnya mertua itu seperti orang tua yang bawel sama kita. Masa sih gitu kamu anggap mertua tuh orang lain gitu. Jangan, itu kan persepsi kitanya yang keliru gitu ya, Kang Hakim. Jadi kalau persepsi kita keliru, cara pandang kita keliru, menghasilkan perasaan, respon terhadap perasaan juga keliru. Jadi selama ini cara melihat kita nih yang salah. Coba yuk kita perbaiki lagi. Coba cek lagi, selama ini kita sering salah menilai, salah melihat. Sehingga kalau salah melihat, kita merasakannya juga sensornya tuh jadinya negatif. Tapi kalau cara kita melihatnya dengan baik, insya Allah sensornya jadi positif. Dan selama ini akhirnya kita paham, ibunda tuh rewel sama kita mengakibatkan kita hari ini jadi orang. Kalau ibunda nggak rewel, kita tuh makan air, makan kotor, makan tanah, makan macam-macam tuh. Tapi karena ibunda rewel kan, harus mandi, harus gini, jangan kotor. Mengakibatkan kita paham dan sehat hari ini. Itu hikmahnya. Jadi coba cek selama ini bisa jadi cara kita menilai, cara kita memandang keliru yang mengakibatkan perasaan kita tidak bisa menemukan kebaikan. Kalau sudah perasaannya nggak menemukan kebaikan, susah untuk bahagia di lingkungan yang kita tidak sukai. Rasulullah dalam lingkungan jahiliyah tetap bisa merasakan bahagia. Ketika wahyu datang, bahagianya luar biasa. Ketika ketemu ada orang yang mau bersyahadat, bahagianya luar biasa. Meskipun ancaman, derita banyak sekali, tapi setiap bertambah satu senang dan bahagianya luar biasa. Itu cara pandang insya Allah.
Baik, Abang, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Dan kita akan lanjutkan lagi sahabatku belajar di program Inspirasiku setelah jeda nanti. Jadi untuk Anda semua pastikan tetap bersama kami di radioku Inspirasi Spirit Hati.